Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah chapter 13 dengan dengan pembimbing Dr. Sparta SEME AKCA. Baik, yang pertama soal E13.1. Klasifikasi laporan posisi keuangan, perhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini kita bisa perhatikan tentang yang A, pembayaran liburan yang masih harus dibayar, pajak penghasilan terutang, garansi jenis layanan pada penjualan peralatan, hutang pajak jaminan sosial, klaim cedera pribadi tertunda, bonus yang belum dibayarkan kepada petugas, dan sebagainya sampai P. Terus instruksinya bagaimana masing-masing pos sebelumnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Jawabannya, yang A kewajiban lancar, yang B kewajiban lancar, yang C kewajiban lancar atau kewajiban tidak lancar tergantung pada jangka waktu garansi, yang D kewajiban lancar, yang E pengungkapan catatan kaki, dalam kurung, anggap mungkin tidak mungkin. Lalu yang F kewajiban lancar, G kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu yang terlibat, H kewajiban lancar, I kewajiban lancar, J kewajiban lancar, K kewajiban lancar, L kewajiban lancar, M kewajiban lancar, N kewajiban lancar, O pengungkapan catatan kaki, dan P penyajian terpisah dalam bagian kewajiban lancar atau tidak lancar. Selanjutnya, soal E13.7. Asumsikan fakta seperti pada E13.6. Kecuali bahwa Matthewson SA telah memilih satu untuk tidak mengumpulkan cuti sakit yang dibayar sampai digunakan, dan absen yang dikompensasi untuk menambah waktu liburan dengan tingkat pembayaran yang diharapkan di masa depan tanpa diskon. Perusahaan menggunakan tarif yang diproyeksikan berikut memperoleh waktu liburan. Terus instruksinya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang terkait dengan absensi yang dikompensasikan selama tahun 2018 dan 2019. Yang B, hitunglah jumlah liabilitas atas cuti berimbalan yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019. Sini kita bisa lihat 2018-nya, yaitu jurnal yang pertama, salaries and wages expense terhadap salaries and wages payable, yaitu 9.288. Dan untuk ngerekamnya yang ditinggalkan, pembayaran ditinggalkan, yaitu salaries and wages expense terhadap cash, yaitu 3.456. Dan yang entry selanjutnya, to record vacation time paid-nya no entry, jadi nggak ada transaksi. Untuk yang 2019-nya, di sini bisa kita lihat yang pertama, salaries wage expense terhadap salaries wage payable. Terus salaries wages expense terhadap cash sebesar 4.600, sebesar 4.680. Terus yang selanjutnya, salaries wages expense, salaries and wages payable terhadap cash. Di sini salaries wages expense-nya 65, salaries and wages payable-nya 8.359, dan cash-nya 8.424. Nah, di sini 9 pegawai dikali 12,90 dikali 8 jam per day dikali 10 itu 9.288. Dan yang selanjutnya hasilnya 3.456, 9.864, dan yang selanjutnya 4.680, 8.359, dan 8.424 tergantung hari yang telah ditetapkan dengan waktu 8 jam kerja per hari. Lalu yang B-nya, sini kita bisa lihat liability-nya 2018, yaitu sebesar untuk Januarinya 0 dan 2019 itu 9.288. Lalu untuk Desember 31-nya 9.288 dan 10.793.
Ini perhitungannya, yaitu kayak tadi 9 pegawai terhadap 12,90 jam per hari, 12,90 dikali 8 jam per hari dikali 10 hari, dapatnya 9.288. Dan selanjutnya ini 1 hari dan hasilnya 929, dan ini 10 hari itu 9.864 dan hasilnya 10.793. Lalu selanjutnya soal 13.13. Garansi di awal tahun 2019, Serial Crow Equipment menjual 500 Rollomatic selama tahun 2019 dengan harga masing-masing 6.000 selama 2019. Crow menghabiskan 20.000 untuk melayani jaminan 2 tahun yang menyertai Rollomatic. Semua transaksi yang berlaku adalah secara tunai. Instruksinya, siapkan entry 2019 untuk Crow. Asumsikan bahwa Crow memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi 55.000 selama 2 tahun. Lalu siapkan entry 2019 untuk Crow dengan asumsi bahwa garansi bukan merupakan bagian integral dari penjual (garansi layanan). Asumsikan bahwa dari total penjualan 56.000 berhubungan dengan penjualan kontrak garansi. Crow memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi 55.000 selama 2 tahun. Estimasi pendapatan yang akan diakui dengan dasar garis lurus. Jawabannya yang A itu jurnalnya cash terhadap sales revenue sebesar 3 juta. Terus untuk 2019-nya itu warranty expense terhadap cash supplies, wages payable yaitu sebesar 20.000. Untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu warranty expense terhadap warranty liability sebesar 35.000. Lalu yang B-nya cash terhadap sales revenue dan unearned warranty revenue. Cash-nya 3 juta, sales revenue 2.944.000, unearned warranty revenue-nya 56.000, lalu yang 2019-nya warranty expense terhadap cash supplies wages payable sebesar 20.000. Untuk tanggal 31 Desember 2019-nya yaitu unearned warranty revenue terhadap warranty revenue yaitu sebesar 28.000. Di sini selanjutnya itu soal E13-19. Berikutnya adalah 3 situasi independen yang intinya adalah yang pertama itu menghitung berapa jumlah yang harus dilaporkan Harrison sebagai kewajiban untuk penukaran materai pada tanggal 31 Desember 2019. Yang kedua, berapa jumlah yang harus Burnett sebagai kewajiban untuk kupon yang belum ditukarkan pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga, berapa jumlah yang harus dilaporkan Roland sebagai kewajiban untuk kupon yang ditebus pada 31 Desember 2019. Jawabannya untuk yang pertama yaitu liability first time redemption-nya untuk tanggal 31 Desember 2018 yaitu 13 juta, terus cost of redemption redeemed in 2019-nya itu sebesar 6 juta. Jadi hasilnya itu 7 juta. Lalu cost of redemption to be redeemed di 2020-nya yaitu 5.200.000 dikali 80%-nya yaitu 4.160.000 dan dijumlahkan untuk liability-nya tanggal 31 Desember tanggal 31 Desember 2019 yaitu 11.160.000. Lalu yang kedua, total kuponnya 800.000, redemption rate-nya 60%. Jadi redeemednya itu sebesar 480.000. Lalu handling charge-nya 48.000 yaitu 480 dikali 10%, lalu total cost-nya dapat 528.000. Lalu total cost 528.000 dikurangkan dengan total payment to retailers 330.000.
Jadi liability untuk undermid couponsnya 198.000. Box yang ketiga selanjutnya box sebesar 700.000, redemption rate-nya 70%. Lalu total redeemable-nya 490.000. Nah, selanjutnya coupons to be redeemed-nya 490.000 dikurang 250.000. Itu 240.000. Cost-nya $2,50 dan liability-nya didapat 600.000. Selanjutnya soal P13.1. Di sini kita bisa lihat di soal, lalu instruksinya adalah buat semua entry journal itu diperlukan untuk mencatat transaksi atas menggunakan tanggal yang sesuai. Yang B-nya akhir tahun Edwardson adalah 31 Desember dengan asumsi bahwa tidak ada jurnal penyesuaian yang terkait dengan transaksi di atas yang telah dicatat. Buatlah jurnal penyesuaian mengenai bunga yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini yang A. Untuk Februari, tanggal 2-nya percase terhadap akun payable yaitu sebesar 68.600, lalu 26 Februari-nya akun payable dan percase discount loss-nya terhadap cash yaitu 68.600 dan 1.400 terhadap 70.000. 1 April, trucks terhadap cash dan notes payable yaitu 50.000 terhadap 4.000 dan 46.000. Untuk 1 Agustusnya return earning 300.000 terhadap dividends payable 300.000. 10 Septembernya yaitu dividends payable terhadap cash-nya 300.000. Lalu yang tanggal 31 Desembernya yang pertama itu nggak ada transaksi. Lalu yang kedua interest expense terhadap interest payable yaitu sebesar 4.140. Lalu yang ketiganya nggak ada transaksi juga. Lalu soal 13.7. Di sini soalnya kompeni mesin seharga 7.400 dengan perjanjian garansi 12 bulan mengharuskan perusahaan mengganti semua suku cadang yang rusak dan menyediakan tenaga kerja perbaikan tanpa kepada pelanggan. Dengan penjualan yang dilakukan secara merata sepanjang tahun, perusahaan menjual 600 mesin. Pada tahun 2019, beban garansi dikeluarkan setengahnya pada tahun 2019 dan setengahnya pada tahun 2020. Sebagai hasil dari penguji produk perusahaan memperkirakan bahwa total biaya garansi yaitu sebesar 390 per mesin. Dalam kurung 170 suku cadang dan 220 tenaga kerja. Instruksinya dengan asumsi bahwa biaya garansi aktual terjadi persis seperti diperkirakan. Entry jurnal apa yang akan dibuat relatif terhadap fakta-fakta berikut. Yang A, penjualan mesin dan biaya garansi yang terjadi di tahun 2019. Yang B, akrual garansi pada 31 Desember 2019. Yang C, biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2020. Yang D, berapa jumlah jika ada yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas untuk biaya garansi masa depan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, sini jawabannya buat yang A yaitu cash terhadap sales revenue sebesar 4.440.000. Ya, lalu warranty expense terhadap inventory dan salaries and wages payable-nya untuk warranty expense-nya 170 terhadap 117.000 terhadap 51.000 dan 66.000. Untuk 31 Desember 2019-nya warranty expense terhadap warranty liability yaitu 117.000. Yang C-nya warranty liability terhadap inventory dan salaries wages payable yaitu 117.000 terhadap 51.000 dan 66.000. Dan D untuk tanggal 31 Desember 2019 statement of financial position-nya disclose current liability di bulan ini yaitu sebesar 117.000 untuk warranty liability-nya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.